Kaum muslimin Palestina itu harus keluar. Kalau dilanjutin ini pasti kalah. Bisa tinggal nanti di Yordan. Nanti susun kekuatan kata dia. Strategi militer nanti balik lagi ke Palestina. Dalilnya apa? Oh dulu Rasulullah SAW di Mekah diusir. Rasulullah SAW hijrah. Begitupun kaum muslimin Palestina. Maka apa yang ingin kita komentari Pak? Yang pertama, bahwa kondisi para sahabat ridwanullah alaihim di Mekah beda sama di Palestina. Di Mekah adalah darul kufri, negeri kafir, mereka nyembah berhala. Pertanyaan saya, Palestina negeri kafir apa negeri Islam? Negeri Islam, bila syak. Kemudian yang kedua, tidak ada perintah jihad. Jihad baru ada ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi yang dilakukan saudara-saudara kita jihad fi sabilillah. Bukan mereka disuruh keluar. Seandainya fatwa ini diterapkan di Indonesia ketika Belanda nyerang Indonesia, orang Indonesia wajib keluar dari Indonesia karena nggak punya kekuatan militer, nggak punya senjata. Kira-kira ada nggak negara Indonesia? Begitupun Palestina. Mereka bertahan kenapa? Pengen agar Masjidil Aqsa dijaga kaum muslimin, dimerdekakan kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jujur, sedih kalau ada dai seperti ini teman-teman. Mereka tidak merasakan penderitaan korban sipil di Palestina, jadi mereka dengan gampangnya berfatwa bahwa rakyat Palestina harus melawan, padahal kita tahu mereka tidak ada kemampuan sama sekali teman-teman. Sebenarnya, fatwa ulama Salafi soal rakyat Palestina untuk hijrah ini adalah fatwa yang sangat bijak teman-teman. Mereka lebih memikirkan kondisi kaum muslimin di sana yang tertindas teman-teman. Bayangkan saja, Hamas tiba-tiba membalas Israel dengan meluncurkan rudal-rudalnya, lalu Israel bisa menghalau rudal-rudal dari Hamas. Mungkin ada beberapa rudal yang lolos, itu pun tidak terlalu berdampak untuk Israel dan korban sangat sedikit sekali. Tapi efeknya apa teman-teman? Dengan kelakuan Hamas ini, Israel membalasnya dengan menyerang warga sipil karena di satu sisi Hamas juga sedang sembunyi, Israel tidak tahu keberadaan Hamas ini, dan andaikan Israel memang sengaja menyerang warga sipil secara tiba-tiba ataupun tanpa karena membalas Hamas, tetap saja kaum muslimin yang jadi korban teman-teman. Lihat, anak-anak dan perempuan di sana juga jadi korban. Lalu, Anda dan ulama-ulama Anda dengan entengnya berfatwa rakyat Palestina harus melawan, sedangkan Anda, ulama-ulama Anda, istri dan anak-anak Anda, dan istri dan anak-anak ulama Anda hidup tenang di negerinya masing-masing, masih bisa tertawa, bisa makan enak, bisa tidur nyenyak dan sebagainya, sedangkan rakyat Palestina menderita. Lalu kalian berfatwa bahwa rakyat Palestina harus membalas dan melawan teman-teman. Coba lihat teman-teman, apakah ulama seperti ini yang bijaksana teman-teman? Oke, sekarang saya akan membantah 2 poin dari ceramah Dai Aswaja di atas teman-teman. Pertama, benarkah kondisi Palestina tidak bisa dikiaskan dengan kondisi ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah? Karena Mekah negeri kafir, sedangkan Palestina negeri Islam. Subhanallah, bukan begitu cara pandangnya yang benar teman-teman. Sebenarnya tidak peduli itu negeri Islam atau kafir, tapi ketika kaum muslimin di situ ditindas dan tidak punya kekuatan untuk melawan, maka jalan terbaiknya adalah hijrah terlebih dahulu teman-teman, untuk menyelamatkan nyawa kaum muslimin dan menyusun strategi dan sebagainya. Dan saya bawakan dalilnya. Ini dalil yang diungkapkan oleh Ustadz Zulkarnain Sunusi teman-teman. Ketika datang Ya'juj Ma'juj nanti, apa perintah Allah Subhanahu wa taala teman-teman kepada Nabi Isa alaihi salam, Imam Mahdi dan kaum muslimin? Perintahnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Isa dan muslimin untuk menyelamatkan diri ke bukit-bukit atau gunung karena kaum muslimin tidak mampu menghadapi Ya'juj Ma'juj teman-teman. Jadi kalau kita pakai pendapat dai di atas, seharusnya Nabi Isa alaihi salam dan kaum muslimin harusnya melawan Ya'juj Ma'juj. Kan mereka berada di negeri Islam. Jadi fatwa jihad itu butuh dalil dan kebijaksanaan teman-teman. Tidak bermudah-mudahan menyuruh lawan-lawan padahal kondisinya tidak punya kekuatan. Poin yang kedua, benarkah kondisi Palestina sama dengan kondisi ketika Indonesia dijajah Belanda, sama-sama tidak punya kekuatan teman-teman? Tunggu dulu, dari mana Anda berpendapat seperti itu Ustadz? Tidak seperti itu teman-teman.
Indonesia pada waktu itu punya kekuatan untuk melawan Belanda. Kita punya raja-raja dan sultan-sultan yang punya tentara masing-masing. Belum lagi ada kekuatan dari para ulama. Terus kenapa kok kita dijajah ratusan tahun? Itu karena banyak pengkhianat dari pribumi yang sekongkol dengan Belanda, teman-teman. Kalau soal kekuatan, kita punya kekuatan untuk melawan. Dan kondisi kedua, dulu perangnya jelas penjajah melawan pejuang. Di medan tempur, secara head to head berhadapan-hadapan di medan tempur, bukan rakyat biasa yang dibantai secara massal seperti di Palestina saat ini. Sedangkan kondisi Palestina saat ini berbeda, yang dibombardir Israel rakyat sipil, perempuan, anak-anak dan sebagainya. Bukan head to head antara tentara Israel dan Hamas yang bertemu di medan pertempuran yang tidak mengakibatkan korban rakyat sipil. Jadi sangat bijak kalau ulama Salafi berfatwa untuk rakyat Palestina untuk hijrah terlebih dahulu. Ini demi keselamatan kaum muslimin dari kalangan sipil, perempuan, anak-anak dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita diberi akal dan hati, teman-teman. Kita bisa menilai mana fatwa ulama yang bijaksana soal Palestina, yang lebih memikirkan keselamatan muslimin di Palestina dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.